Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kembali akan menguatkan kita, meneguhkan kita, membawa satu pengertian yang lebih dalam lagi mengenai apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Kita buka sama-sama renungan firman Tuhan pagi hari ini dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. 2 Tawarik 20 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Dan saya berikan judul renungan firman Tuhan hari ini adalah aman meski dalam ancaman. Aman meski dalam ancaman. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 2. Dengan judul perikop kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Ayat 1 mulai. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Dari ayat yang kita baca, dari ayat 1 dan ayat 2, kita bisa melihat saudara bahwa di sana ada Bani Moab bergabung dengan Bani Amon. Mereka akan berperang, mereka akan menyerang, mereka akan melawan Yosafat dan tentunya kerajaan Yehuda, bangsa Yehuda. Nah, ini satu bukan lawan yang mudah tentunya saudara, karena Amon bergabung dengan Moab, artinya ini dua kubu, dua kelompok bergabung menjadi satu melawan Yosafat dan Yehuda. Itu kondisi yang dialami oleh Yosafat dan Yehuda pada waktu itu. Nah, dengan satu kondisi yang demikian, ini menandakan ada ancaman yang dihadapi oleh Yosafat, ada ancaman yang dihadapi oleh Yehuda. Nah, ayat 3a menunjukkan, kalau kita sambung di ayat 3a, di sana dikatakan Yosafat menjadi takut. Sampai di situ dulu. Ini kemanusiaan Yosafat, di mana ketika dia menghadapi ancaman, Yosafat kemudian menjadi takut. Dia menjadi cemas, dia menjadi khawatir. Ini keadaan Yosafat secara manusia. Saya percaya kita sebagai manusia tidak ada yang tidak pernah khawatir, tidak ada yang tidak pernah takut. Semua pasti mengalami ketakutan, pernah mengalami kekhawatiran, pernah mengalami cemasan. Terkhusus terutama ketika menghadapi satu ancaman di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang sama juga dialami oleh Yosafat. Ketika ada ancaman dari Amon dan Moab, maka Yosafat secara manusia dia menjadi takut. Tetapi yang menarik di sini adalah Yosafat tidak membiarkan ketakutan itu mempengaruhinya. Yosafat tidak membiarkan ketakutan itu menguasainya. Yosafat tidak membiarkan ketakutan itu menjadi tuan atas kehidupannya. Tetapi dia membiarkan dirinya berdiri di atas ketakutannya. Dia yang justru menguasai, dia yang justru menekan, dia yang justru mengatasi ketakutannya. Ini yang menarik. Ketakutan itu mungkin boleh datang dalam kehidupan kita, tapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kehidupan kita, menekan kehidupan kita, dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kita mau belajar dari kehidupan Yosafat dalam hal ini, saudara. Nah, sikap dari Yosafat itu yang membuat Yosafat tetap aman saat dia ada di dalam ancaman. Saya ulang sekali lagi, sikap dari Yosafatlah yang membuat dia tetap aman meski dia ada di dalam suatu ancaman. Mungkin ancaman tidak pergi, saudara. Sama seperti ketika Yosafat ada di sini, dia menghadapi ancaman memang tidak pergi, ancaman masih ada di depannya. Tetapi yang beda ketika dia punya sikap yang benar adalah dia merasa aman. Dia merasa menghadapi ancaman itu tidak sama seperti ketika dia memiliki sikap yang salah. Ketika dia memiliki sikap yang benar, maka dia merasa aman meskipun dia ada di dalam ancaman. Jadi sikap dalam menghadapi ancaman itu begitu penting. Sikap dalam menghadapi ancaman itu penting. Nah, dalam perikop ini kita akan baca beberapa ayat dan kita akan melihat ada 3 sikap dari Yosafat
saat dalam ancaman. Sekali lagi, ancaman itu boleh datang dalam kehidupan kita. Tetapi untuk kita memiliki rasa aman dalam menghadapi ancaman itu, sikap kita, penentuan sikap kita, sikap yang kita ambil itu mempengaruhi. Untuk kita memiliki rasa aman dalam menghadapi ancaman. Ada 3 sikap Yosafat. Ada cukup banyak sebenarnya kalau kita gali, saudara. Tapi kita perhatikan saja hari ini 3 sikap Yosafat saat dalam ancaman. Yang pertama, ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi pertama sikap yang diambil oleh Yosafat adalah ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini penting, saudara. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Di sini dikatakan mengambil keputusan. Sebab itu adalah sebuah pilihan. Kita mau mencari Tuhan, kita mau mencari manusia, kita mau mencari siapa yang kita andalkan, itu pilihan. Tetapi dari sekian pilihan itu, dari sekian banyak keputusan yang harus diambil oleh Yosafat, Yosafat memilih mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan membiarkan kita dengan kehendak bebas kita memilih siapa yang kita mau cari. Apakah Dia, Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan langit, bumi beserta dengan isinya, Tuhan yang menjadi penebus kita, atau orang lain yang kita cari, atau pribadi yang lain yang kita cari. Tuhan membiarkan kita dengan kehendak bebasnya memilih dan mengambil keputusan siapa yang mau kita cari. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Keputusan itu diambil oleh Yosafat untuk mencari Tuhan. Nah, bentuk Yosafat mencari Tuhan dengan apa? Ayat 3 di sana, bagian terakhir di sana dikatakan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi bentuk Yosafat mencari Tuhan yang pertama adalah dengan dia berpuasa. Kemudian ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Di sana katakan berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Ini gambaran doa, kehidupan doa dari mereka. Jadi keputusan untuk mencari Tuhan, bentuk Yosafat mencari Tuhan, bentuk bangsa Yehuda mencari Tuhan adalah mereka dengan berdoa dan berpuasa. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Saat ada ancaman datang dalam kehidupan kita, apakah kita sudah mencari Tuhan dengan kita mengambil waktu kita berdoa dan kita berpuasa, atau tidak? Atau sesuatu yang lain yang kita cari, manusia yang kita cari? Atau betul-betul kita menyadari bahwa saya perlu mencari Tuhan dengan doa dan dengan puasa. Itu bukti dari Yosafat mencari Tuhan. Dan bila itu menjadi bukti juga dalam setiap kehidupan kita untuk kita mencari Tuhan. Memang Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta, Tuhan tahu isi hati kita. Tapi Tuhan mau lihat bukti. Tuhan mau lihat aksi nyata dari kehidupan kita yang betul-betul mencari Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi isi hati kita. Tapi Tuhan rindu mendengarkan suara kita saat kita datang kepadanya melalui doa-doa kita. Tuhan rindu melihat kesungguhan kita yang kita bawa saat kita mengadakan puasa, doa, ibadah kita kepada Tuhan. Sebenarnya, saudara, kapasitas Yosafat sebagai raja itu punya kemampuan, punya kapasitas untuk dia melakukan atau mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah secara militer. Betul, saudara? Coba kita bayangkan, seorang raja kemudian dihadapi dengan ancaman perang, pasti seharusnya dia akan mengambil langkah-langkah militer. Tetapi Yosafat tidak mengambil langkah militer. Yang dia lakukan pertama kali adalah dia mencari Tuhan. Kita mungkin juga punya posisi dalam dunia ini. Kita punya kapasitas-kapasitas dalam dunia ini. Kita mungkin memang harus mengambil keputusan. Kita memang mungkin harus mengambil langkah sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan tugas kita. Tetapi yang saya mau tegaskan hari ini adalah, carilah Tuhan lebih dahulu, melebihi apapun yang kita punya, kita miliki di dalam dunia ini. Carilah Tuhan dulu. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Kita memang harus mengambil keputusan, langkah sesuai dengan posisi atau tugas kita.
Contoh halnya ketika kita mungkin adalah seorang pengusaha, kita perlu mengambil langkah-langkah manajemen. Ketika kita sebagai seorang guru, kita perlu mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tetapi lebih daripada itu, sekali lagi saudara, carilah Tuhan terlebih dahulu dalam setiap kehidupan kita. Bagian yang kedua yang dilakukan oleh Yosafat adalah dia menyadari ketidakberdayaannya. Ayat 12 di sana katakan, "Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Bagian yang kedua, sikap yang kedua yang dilakukan oleh Yosafat adalah dia menyadari ketidakberdayaannya. Perlu penting saudara, ketika kita menghadapi ancaman, kita menyadari ketidakberdayaan kita. Beragama Kristen tidak menjamin orang bergantung pada Tuhan, tetapi kesadaran akan ketidakberdayaannya tanpa Tuhan, itu yang membuat orang itu bergantung kepada Tuhan. Masalahnya sejauh ini, selama ini, apakah kita sadar bahwa kita tidak berdaya tanpa Tuhan? Bahkan di sana ayat bagian yang terakhir tadi dikatakan, Yosafat mengaku dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini betul-betul penyerahan dan betul-betul kebergantungan kepada Tuhan. Menyadari keadaannya, menyadari kehidupannya yang tidak bisa tanpa Tuhan. Nah, tanpa sadar kita merasa perlu Tuhan hanya saat kita ada di gereja. Kita nyanyi satu buah lagu yang menyentuh, yang kata-katanya bagus, menguras emosi, kemudian kita baper, kita katakan aku perlu Tuhan. Tapi selesai sampai di situ. Saat kita pulang ke rumah, saat kita menjalani aktivitas kita sehari-hari, kita seolah-olah kita merasa kita tidak perlu Tuhan. Padahal tiap hari dalam hal apapun yang kita lakukan, kita perlu menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita mampu melewati atau mengerjakan sesuatu setiap harinya, tapi tanpa sadar saudara, kita lupa bahwa hanya dalam keadaan-keadaan yang besar kita mencari Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Tetapi dalam keadaan-keadaan, dalam kondisi yang sederhana yang kita hadapi sehari-hari, kita tidak bergantung dan kita tidak mencari, tidak mengandalkan Tuhan. Contoh saudara, kita mau pergi naik motor keluar dari rumah, karena kita merasa bahwa setiap hari ya saya sudah menjalani dan saya mampu melakukan itu, kita tidak bergantung kepada Tuhan. Mungkin saat kita mau pergi ke kantor, saat kita mau pergi ke sekolah, saat kita mau melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita berpikir untuk makan kita selama sepanjang hari. Itu hal-hal yang sepele yang kita alami setiap hari, karena kita sudah terbiasa melakukan itu setiap hari. Kita merasa kita mampu, ya mau tidak mau itu akan berjalan setiap hari. Kita lupa mengandalkan Tuhan. Nah, bagian yang ketiga, sikap yang ketiga yang dimiliki oleh Yosafat adalah ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Bagian yang ketiga, sikap yang ketiga yang dimiliki oleh Yosafat adalah dia menyanyikan pujian bagi Tuhan. Di sana ada kata-kata yang hendak menyerang. Dipikir secara logika, saudara. Mereka itu mau diserang, Yosafat mau diserang. Tetapi yang dilakukan Yosafat adalah dia menyanyi buat Tuhan. Dia mengumpulkan satu pasukan untuk menyanyi buat Tuhan. Mau diserang, tapi mereka menyanyi buat Tuhan. Ini secara kekuatan strategi militer apapun ini tidak masuk akal. Seharusnya mereka mempersiapkan senjata, pasukan, alat perang dan sebagainya. Tapi justru mereka lakukan adalah mereka menyanyi buat Tuhan. Dan mengapa kita harus menyanyi buat Tuhan saat kita menghadapi ancaman? Daripada kita menggunakan mulut kita untuk kita menggerutu, untuk kita mengeluh, untuk kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan dan lain sebagainya.
Lebih baik kita pakai mulut, kita pakai bibir, kita pakai lidah kita untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Mazmur 44 ayat 9. Mazmur 44 ayat 9. Di sana dikatakan, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Jadi dalam ancaman-ancaman, bahkan dalam kehidupan kita sepanjang hari, baik ada ancaman maupun tidak, mari gunakan mulut kita, gunakan lidah bibir kita untuk kita senantiasa memuji, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Ancaman boleh datang, tetapi untuk kita memiliki rasa aman, meskipun ancaman tetap ada di hadapan kita, tetapi supaya kita merasa aman, kita merasa tenang, kita merasa nyaman, kita perlu mengambil sikap yang benar, yaitu kita tidak takut. Tetapi 3 sikap yang dimiliki oleh Yosafat, kiranya itu juga menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Sikap-sikap yang diambil oleh Yosafat, yaitu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, dia menyadari ketidakberdayaannya, dan dia mengambil kesempatan meskipun dalam ancaman untuk tetap memuji, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, tetap bertahan dalam ancaman dengan 3 sikap yang sudah dimiliki oleh Yosafat, dan mari ambil itu juga menjadi sikap dalam setiap kehidupan kita dalam menghadapi ancaman-ancaman dalam setiap kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat yang ada.